senantiasa diagungkan nama-nama Allah dan senantiasa mengkaji keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya ilmu itu yang memahamkan di dalam hati-hati kita semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang ilmu yang menancap di dalam hati itu akan menumbuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menumbuhkan ilmu-ilmu di dalam hati kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kepandaian kita, bukan karena kerajinnya kita belajar, bukan karena kita menuntut dengan seorang guru yang mumpuni barangkali gitu kan. Tetapi ketika fasilitas-fasilitas menuntut ilmu itu luar biasa, tanpa Allah berkenan memberikan pemahaman di dalam hati kita, maka ilmu itu tidak akan menumbuhkan rasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ilmunya tinggi, dia cerdas gitu kan, tetapi ibadahnya kurang gitu kan. Bahkan mungkin ibadahnya itu tidak menunjukkan rasa nyambung hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar dia melaksanakan menggugurkan kewajiban-kewajiban. Jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bisa menumbuhkan rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah munculnya iman. Dan iman itu memang dilandaskan dengan ilmu, tetapi ilmu itu tidak harus muncul dari, tidak harus datang kita belajar di sebuah tempat yang mewah gitu kan. Tidak harus belajar di majelis yang di situ datang habib misalkan, ulama-ulama terkenal misalkan gitu kan, ataupun penceramah-penceramah terkenal, tidak gitu kan. Bisa jadi muncul dari majelis-majelis yang sederhana seperti ini, ataupun mungkin majelis-majelis yang lebih sederhana lagi gitu kan. Tetapi ketika di situ betul-betul kita niatkan keikhlasan di dalam hati kita untuk meminta kepada Allah, gitu kan, maka Allah akan berkenan memberikan ilmunya yang bermanfaat dengan menggerakkan, melembutkan hati kita untuk merasakan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan nampak nanti di dalam diri-diri kita semua. Dan banyak orang yang seringkali salah dalam memaknai mencari ilmu gitu kan. Wah, ini pembicaraannya orang apik, aku mau ngaji gitu kan, biasanya kayak gitu ya. Kalau kita pembicaraannya apik, yo orang masuk juga yang hatinya gitu kan. Karena dia ketika niat untuk menuntut ilmu awalnya ya sudah salah gitu kan. Bukan karena ingin mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia menuntut ilmu hanya untuk bangga-banggaan. Bisa jadi dia menuntut ilmu hanya untuk pamer-pameran. Atau jadi bisa jadi dia menuntut ilmu hanya untuk tidak enak karena diajak kawan misalkan itu kan. Wah, kayak pembicaraannya apik tenan, lucu misalkan kan itu. Jadi hakikatnya seringkali kita diingatkan ketika dalam khutbah Jumat, hendaklah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hendaklah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman itu akan muncul karena adanya ilmu pengetahuan, ilmu agama, ilmu tentang ketuhanan, ilmu agama.
Dengan ilmu itu nanti akan muncul keyakinan. Dan dengan keyakinan itulah nanti akan muncul amal ibadah, amal-amal soleh. Dan itulah ketika amal soleh itu dilakukan, ketika amal soleh itu dilaksanakan, disitulah iman itu tertaut di dalam hati kita semua. Dan itu semua hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepahaman di dalam hati-hati kita semua. Jadi dengan ilmu itu akan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan akan semakin menambah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang itu memang dia cerdas, memang dia mempunyai ilmu yang banyak, tetapi itu tidak melahirkan amal soleh, tidak melahirkan rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu itu hanya akan menjadi sebuah wawasan. Dia mempunyai wawasan yang luas, dia mempunyai pemahaman yang luas, tetapi itu tidak menumbuhkan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu bukan lagi disebut ilmu, tetapi dia disebut sebagai wawasan. Dia mempunyai orang yang berwawasan tinggi. Maksud jenis ilmuwan pula. Iya, salah satunya ilmuwan. Ilmuwan artinya ketika itu ditautkan dengan wawasan keagamaan, ya dia paham sejarah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dia ngotok kering misalkan. Bahkan para sahabat sampai Islam terkini gitu kan, mungkin dia ngotok kering bisa menceritakan segala sesuatunya, tetapi itu tidak menumbuhkan rasa ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia mempunyai wawasan yang luas, tetapi dengan wawasan itu, dengan ilmu yang dia miliki, itu tidak menumbuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmunya itu tidak menjadi ilmu yang bermanfaat. Dia hanya menjadi ilmu yang sekedar menambah wawasan pengetahuan dia. Tapi prakteknya mboten wonten. Prakteknya mboten wonten gitu kan. Jadi seperti itu gitu kan. Wah, mungkin banyak saat ini fenomena orang yang menghafal Al-Quran, fenomena orang yang menghafal berbagai macam hadis-hadis. Tetapi ketika itu semua tidak diiringi dengan niat yang ikhlas, ketika itu semua tidak diiringi dengan mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sangat mungkin itu hanya akan menjadi sekedar sebuah wawasan. Dia mempunyai wawasan keilmuan Al-Quran, tetapi dengan keilmuan Al-Qurannya itu tidak menambah rasa kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu yang dia hafalnya itu justru dia semakin pintar berdalil dan bisa mencari celah untuk mengakali perintah-perintah Allah, gitu kan. Wah, itu kan sunnah ya. Cari celah ya. Cari celah. Karena dia sudah semakin pintar gitu kan. Iya, dia akhirnya habis Al-Qur'an. Jadi senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, dan kita memohon kepada Allah agar senantiasa menumbuhkan ilmu-ilmu yang bermanfaat di dalam diri kita semua, walaupun dengan segala macam penuh keterbatasan, termasuk saya mungkin dalam menyampaikan penuh dengan keterbatasan, tapi mudah-mudahan Allah berkenan memberikan ilmunya kepada kita semua, menancapkan ke dalam hati-hati kita semua, dan itu akan semakin merefresh, mengecas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang iman itu sebagaimana yang kita ketahui senantiasa
naik turun gitu kan. Kadang datang, kadang pergi gitu kan. Makanya kita perlu senantiasa memperbaiki iman kita. Kita perlu senantiasa mengecas iman kita, dan salah satunya yang paling gampang mengecas iman kita itu senantiasa kita duduk di dalam majelis, yang di dalam majelis itu senantiasa diagungkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang tidak harus semajelis, duduk dengan saudara-saudara yang seiman, duduk dengan saudara-saudara yang sepemahaman, itu pun kadang-kadang bisa mengecas hati kita, mengecas iman kita. Ada kalanya kita lagi banyak masalah gitu kan, lesu gitu kan, tiba-tiba ketemu Mas Iko gitu kan, wah semangat gitu kan, karena itu secara tidak langsung mengecas gitu kan. Tetapi ketika kita temu dengan orang yang mungkin tidak benar, ya itu akan justru semakin melemahkan iman kita gitu kan. Makanya salah satu untuk menjaga keimanan kita, hendaklah kita sering-sering berkumpul dengan orang-orang yang soleh gitu kan. Orang-orang yang positif, orang-orang yang senantiasa menyuruh ataupun mengajak kepada kebaikan-kebaikan gitu kan. Kenapa, dan salah satu hadis yang menguatkan gitu kan, ketika kita semua sama-sama mengetahui bahwa ketika di dalam majelis ini gitu kan, Rasulullah mengingatkan malaikat senantiasa menaungi sayap-sayapnya kepada kita semua, dan malaikat itu senantiasa berdoa dan mendoakan kita semua yang berada di dalam majelis ini sampai kita bubar kembali ke dalam rumah kita masing-masing gitu. Makanya ketika kita dalam majelis ini, dawamkan di dalam hati kita ketika kita ingin berdoa, doa yang doa yang baik pastinya gitu kan. Doa yang kita panjatkan gitu kan, panjatkan doa yang sebanyak-banyaknya gitu kan. Di dalam hati kita mudah-mudahan para malaikatnya Allah itu mengaminkan dan mendoakan, mudah-mudahan terkabul apa yang menjadi hajat doa kita. Bahkan Allah senantiasa merahmati kita dan menyebut-nyebut kita, dan kita dibangga-banggakan di penduduk langit gitu kan. Itu si fulan ada di dalam majelis, dan dalam majelis itu senantiasa mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama-nama kita diagungkan di antara para malaikat, di antara para penduduk bumi, penduduk langit, dan Allah merahmati kita, dan malaikat senantiasa mendoakan kita. Nah, jadi salah satu nikmat yang luar biasa gitu kan. Dan itu tidak seringkali dilupakan atau dilalaikan oleh orang-orang yang ingin mau cepat mengecas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih lengkap lagi di dalam Sahih Muslim ini diriwayatkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengutus para malaikat khusus untuk berkeliling di muka bumi gitu kan. Jadi para malaikat ini berkeliling di muka bumi ini mencari majelis-majelis dan mencatat orang-orang yang hadir di dalam majelis-majelis tersebut. Tentunya majelis-majelis itu yang senantiasa diagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat itu mengepakkan sayapnya sampai memenuhi langit. Jadi dari bumi itu sampai ke langit itu malaikat saling berdesak-desakan gitu kan. Bahasanya dalam hadis ini gitu kan. Sampai ke langit. Maka Allah Azza wa Jalla, Allah pun bertanya kepada para malaikat itu gitu kan. Walaupun Allah itu tahu gitu kan apa yang kita lakukan di dalam majelis-majelis ini, tapi untuk lebih menguatkan lagi, Allah itu bertanya kepada para malaikat, wahai malaikat, apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku di bumi itu? Kemudian para malaikat itu melaporkan, wahai
Allah, mereka hamba-hambamu yang berada di bumi, yang duduk di dalam majelis-majelis itu senantiasa bertasbih kepadamu, senantiasa bertakbir kepadamu, memujimu, bertahmid, serta berdoa kepadamu, gitu kan. Maka kata Allah, apa yang mereka doa, apa yang mereka minta itu akan aku kabulkan. Itu dalam riwayatnya itu. Apa yang mereka minta, kata Allah melalui malaikat itu dalam riwayat ini. Kata malaikat, mereka meminta surgamu. Wahai Allah, kalau begitu aku akan masukkan mereka ke dalam surga. Kemudian apalagi yang mereka minta? Mereka minta perlindungan kepadamu untuk dijauhkan dari neraka. Maka kata Allah, aku akan kabulkan permintaannya dan aku akan jauhkan mereka dari neraka. Dan Nabi SAW berkata, para malaikat itu berkata, wahai Rabbku, di antara mereka itu ada si fulan. Nah, jadi Nabi menceritakan, para malaikat itu menceritakan bahwa di antara majelis itu ada si fulan yang seseorang banyak melakukan dosa-dosa, gitu kan, kata malaikat gitu kan. Ada seseorang yang banyak melakukan dosa-dosa, kebetulan dia itu lewat, nengok ada majelis, dia mampir gitu kan, mampir. Apa kata Allah? Dan kepadanya juga aku akan ampuni. Masya Allah, sangat mudah sekali gitu kan. Nah, jadi ada orang yang banyak melakukan dosa, banyak kemaksiatan, tiba-tiba dia tuh hadir di dalam majelis zikir. Nah, Allah sendiri yang mengatakan, dan kepadanya juga aku akan mengampuni. Orang-orang itu adalah sebuah kaum yang senantiasa duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadis riwayat Muslim dalam kitab Az-Zikr wa Ad-Du'a wa At-Taubah wa Al-Istighfar nomor 2689. Jadi subhanallah gitu loh, gitu kan. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosa kita bukan dengan banyaknya ibadah-ibadah yang kita lakukan, gitu kan. Bukan dengan banyaknya ilmu-ilmu yang kita harus dapatkan, tetapi cukup dengan kita senantiasa berkumpul, bertemu, berzikir di dalam sebuah majelis, maka insya Allah Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita, Allah akan menjauhkan kita ke dalam neraka, dan Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tetapi tentunya ketika kita ingin istiqomah, ketika kita ingin mendawamkan, mengkomitmenkan kehadiran kita dalam pertemuan-pertemuan seperti ini, ya pasti ujian tantangannya juga tidak mudah. Kadang-kadang ada halangannya. Kadang ada tamu. Aku tadi ada tamu juga. Masa berangkat ya ada tamu memang. Iya, itu salah satu ada gitu kan. Ujiannya ada mah. Kita itu adalah dengan aktivitas ibadah yang kita lakukan. Ketika sholat yang menjadi kewajiban kita, gitu kan, yang seharusnya utama dilakukan itu adalah di awal, gitu kan. Kok tiba-tiba molor-molor, itu sudah warning, gitu kan. Itu sudah pertanda. Ketika kita tadinya rajin ke masjid, kok tiba-tiba belas, itu sudah pertanda iman kita mengalami masalah, gitu kan. Ketika kita emosi kita tidak terkontrol, gitu kan, mudah marah, gitu kan, itu pun juga salah satu warning ada masalah dengan keimanan kita, gitu kan. Begitupun dengan hal yang lainnya, gitu kan. Ketika hubungan kita di keluarga antara suami istri, suami dengan anak, gitu kan, ada sedikit clash, bukan clash sih ya, panas mungkin kan, konflik, gitu kan. Itu pun tidak terlepas daripada kondisi keimanan kita, gitu kan. Sebagaimana kita dulu pernah sampaikan, ketika hubungan kita dengan Allah itu dekat, maka itu pun akan mempengaruhi hubungan kita dengan keluarga kita.
bahkan anak-anak kita pun insya Allah akan bisa menyejukkan gitu kan. Karena hakikatnya istri dan anak itu juga penyejuk pandangan gitu kan. Jadi ketika dipandang itu gersang, ya berarti ada masalah gitu kan. Jangan kita nyalahkan pandangannya gitu kan. Kita salahkan mata kita ini gitu kan. Apa dia bisa menyejukkan gitu kan. Ada masalahnya. Ada masalah gitu kan. Ya kan. Pandangannya ya tetap sama barangkali gitu kan. Tetapi kondisi mata kita, kondisi hati kita itu yang sedikit mengalami masalah. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjaga keimanan kita supaya stabil, supaya tidak mudah drop? Itu nah itu ya. Bagaimana supaya stabil, supaya tidak mudah ngedrop, dan bagaimana kita bisa merasakan hal-hal yang hal-hal yang dekat dengan Allah. Artinya gini, pernah juga kita suatu saat itu merasakan merasakan dekatnya hubungan kita kepada Allah. Pasti pernah dalam suatu masa gitu ya. Dalam suatu masa kita pernah ibadah itu khusyuk gitu kan. Ibadah itu nikmat gitu kan. Sholat itu seolah-olah tuh dekat dengan Allah gitu kan. Itu seringkali dalam masa seperti apa kondisi seperti itu? Terpuruk. Ketika dalam kondisi terpuruk, Makmur lah ya. ketika dalam kondisi banyak Kita kan masalah, orang jauh juga terpuruk orang itu kan. ketika dalam kondisi penuh dengan ujian, itu biasanya bagi orang-orang yang beriman itu akan memunculkan rasa khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya ujian-ujian yang kita dapatkan, ujian-ujian yang akan kita temui, ya kita berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah itu supaya Allah senantiasa menginginkan kita itu merasakan dekat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah secara tidak langsung ingin menarik diri kita agar keimanan kita itu bisa lebih ditingkatkan lagi. Dan untuk orang-orang yang senantiasa berhasil meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu insya Allah juga akan merasakan ringan dengan berbagai macam ujian-ujian yang datang. Karena dia akan langsung merasakan kedekatan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu cara mudah kita supaya kita menumbuhkan rasa khusyuk beribadah kepada Allah juga, kita senantiasa sering-sering duduk di dalam majelis-majelis ilmu seperti ini. Dengan kita senantiasa duduk di majelis ini, minimal Allah menurunkan ketenangan di dalam hati kita, dan minimal Allah menumbuhkan semangat di dalam hati kita, di dalam diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menjaga diri kita ketika di bulan Ramadan kemarin gitu kan, sholatnya tertib gitu kan, sholatnya disiplin, itu pun hendaklah setelah Ramadan ini, ada hari-hari yang akan datang ini, itu juga kita bagaimana bisa menjaga ibadah-ibadah kita seperti di bulan Ramadan. Dan itu semua tidak terlepas dari kuatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus senantiasa sabar gitu kan. Karena memang menuntut ilmu itu pun ujiannya banyak. Dan salah satu yang harus kita kuatkan juga adalah kesabaran. Sabar ketika harus menuju ke tempat yang harus dituju gitu kan. Sabar mungkin dalam menanggapi berbagai macam aneka
karakter teman-teman gitu kan. Ya karena tidak hanya sebatas ketika mau melangkah dari rumah itu, ketika sudah di dalam majelis pun kita dituntut untuk menguatkan kesabaran kita gitu kan. Karena dengan berbagai macam karakter, mungkin ketika bercerita, ketika ngomong ada yang tersinggung, ketika ada ya di situ kita harus meluaskan, melapangkan dada kita. Di situ pun kita harus senantiasa melepaskan ego-ego kita. Nah, ketika ada sentimen, ada sindiran di dalam hati kita, itu pun juga bisa jadi warning juga di dalam diri kita. Berarti masih ada masalah dengan keimanan kita. Karena Rasulullah SAW itu tidak pernah memperdulikan orang-orang yang menghina dirinya. Bagaimana ketika Rasulullah SAW itu mengajak orang-orang Quraisy gitu kan, untuk beribadah kepada Allah, yang didapatkan apa? Cacian, hinaan gitu kan. Bahkan fisik, apa istilahnya itu? Gangguan fisik yang didapatkan oleh Rasulullah SAW, yang mana kekerasan itu notabene dilakukan oleh keluarganya sendiri gitu loh, pamannya gitu kan, Abu Lahab dan keluarga-keluarga terdekatnya itu memusuhi apa yang telah disampaikan Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah di Taif mengajak penduduk Taif untuk beribadah kepada Allah, itu dalam riwayat dilempari dengan batu. Dan itu semua tidak menjadikan Rasulullah itu patah semangat, tidak menjadikan Rasulullah itu berhenti dalam aktivitas berdakwah. Dan itu tidak menghentikan Rasulullah untuk menebarkan kebaikan-kebaikan. Dan hendaklah itu yang senantiasa kita contoh ketika kita berkumpul menuntut ilmu, ketika kita berbuat kebaikan, pastilah ada orang-orang yang omongan-omongan aneka macam gitu kan. Pastilah akan muncul gangguan-gangguan, provokasi-provokasi gitu kan, ataupun kata-kata yang mungkin menyebabkan kita itu terganggu secara mental, secara perasaan. Wah, Pak yang ngono gitu kan, Pak yang ini, ya pasti akan kita temui. Dan tentunya dengan keimanan yang kuat, dengan pengetahuan yang sudah kita dapatkan, hendaklah itu tidak mempengaruhi langkah-langkah kita untuk senantiasa terus berada di jalan dakwah ini, untuk senantiasa watawasau bil haq watawasau bis sabr.